Ya, sementara itu Menteri Perhubungan Budi Purwagandi meminta penambahan anggaran Kementerian Perhubungan sebesar 13,25 triliun rupiah untuk tahun 2026 kepada Menteri Keuangan. Ya, Dudi menyatakan tambahan anggaran 2026 akan digunakan untuk layanan transportasi perintis serta pemenuhan fasilitas keamanan dan keselamatan transportasi. Dengan usulan kebutuhan tambahan anggaran sebesar 13,25 triliun rupiah, total pagu menjadi 37,66 triliun atau 77,02% dari kebutuhan pagu tahun 2026 sebesar 48,88 triliun rupiah. Upaya menjamin ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan memastikan keselamatan transportasi di seluruh wilayah Indonesia, Kementerian Perhubungan mengusulkan kebutuhan tambahan anggaran sebesar 13,25 triliun sehingga total pagu menjadi 37,66 triliun atau 77,02% dari kebutuhan pagu tahun 2026 sebesar 48,88 triliun. Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan prioritas yang belum terakomodir di dalam pagu indikatif. Selanjutnya pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2026 menjadi 44,6 triliun rupiah. Permohonan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk mendorong target peningkatan produksi komoditas beras, jagung, kedelai hingga daging sapi dan daging ayam. Di hadapan Komisi 4 DPR RI, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2026. Di mana pagu indikatif awal anggaran pada 2026 sebesar 13,75 triliun rupiah dengan usulan tambahan anggaran menjadi 44,6 triliun rupiah. Mentan Amran Sulaiman mengungkapkan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk mendorong target peningkatan produksi komoditas beras sebanyak 33,8 juta ton, jagung, kedelai, cabai 3 juta ton, bawang merah, kopi, kakao, kelapa, daging sapi atau kerbau sebesar 514 ribu ton, hingga daging ayam sebesar 4,34 juta ton. Amran Sulaiman menegaskan pihaknya akan fokus pada 4 program utama, yakni ketersediaan akses dan konsumsi pangan, peningkatan daya saing pendidikan vokasi, hingga dukungan manajemen. Usulan penyesuaian pagu indikatif dari 13,75 triliun menjadi 44,64 triliun. Maka izinkan kami pada hari ini untuk menyampaikan rancangan program kegiatan dari pagu indikatif dimaksud. Kementerian Pertanian telah berupaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian pada tahun 2026 dengan target. Ya, itu dia tadi terkait dengan request beberapa kementerian untuk terkait dengan penambahan anggaran. Begitu tadi yang paling signifikan ada Kementerian Pertanian ya, tadi berlipat kali ganda tuh kayaknya request penambahan anggarannya. Ya, kita harapkan memang realisasinya ini betul-betul efektif. Mungkin bisa dibuktikan dulu dari anggaran yang sebelumnya sudah diterapkan begitu ya, sesuai dengan target atau enggak gitu. Jadi jangan sampai hanya mengalokasikan anggaran peningkatan setiap tahunnya tapi kemudian impact signifikannya juga tidak dipublikasikan lah ya begitu. Ya, ini 2025 belum selesai, memang masih persiapan untuk RAPBN 2026. Kita lihat bagaimana kemudian kerjanya di tahun 2025 dengan anggaran yang ada saja, apakah kemudian bisa efektif atau jangan-jangan kita tidak mengharapkan ini hanya menjadi alasan begitu ya, bahwa ketidakefektifan di tahun 2025 menjadikan kementerian tadi untuk kemudian meminta tambahan anggaran demi mengejar target dan juga program yang ingin dilakukan. Kita harapkan apapun yang dilakukan oleh kementerian tentu berharap manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir meminta usulan anggaran 604 miliar rupiah untuk anggaran tahun 2026. Alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung program kerja Kementerian BUMN dan mengawal penugasan pemerintah. Dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir meminta usulan anggaran 604 miliar rupiah untuk Kementerian BUMN di tahun 2026. Alokasi anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung program kerja Kementerian BUMN dan mengawal penugasan pemerintah serta membantu kegiatan Danantara. Erick memastikan Kementerian BUMN bersama Danantara telah berkomitmen untuk meningkatkan performa BUMN. Salah satunya dengan memperkuat koordinasi dalam pengangkatan direksi serta komisaris BUMN. Kementerian BUMN kita memerlukan pendanaan kurang lebih 604 miliar. Yang tadi kalau kita lihat dari dividennya sendiri di Perum nanti ada dividen. Ya, kita lihat dengan perbaikan Perum kita yakini nanti ada tambahan dividen di situ. Atau 1% yang memang dari Danantara sendiri. Nah, jadi kita tidak
istilahnya membebani keuangan negara, tapi kita yakini kita juga akan memberikan kontribusi tambahan kepada negara. Erick Thohir juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta efisien dalam meningkatkan kinerja BUMN. Dari Jakarta, Riki Anwardi, Tim Liputan IT Action. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Planalto, Brasilia. Ya, dalam pertemuan bilateral ini Indonesia dan Brazil sepakat untuk memperkuat kemitraan strategis di bidang perekonomian dan perdagangan. Kedatangan Presiden Prabowo disambut upacara kenegaraan. Usai penyambutan resmi, Presiden Prabowo dan Presiden Lula da Silva saling mengenalkan masing-masing menteri yang mendampingi. Pada pertemuan kali ini, kedua pemimpin negara sepakat untuk memperkuat hubungan diplomatik yang telah dijalin sejak 2008, kerjasama strategis dan memperluas mitra perdagangan antara Indonesia dan Brasil. Secara spesifik, Indonesia dan Brasil sepakat untuk meningkatkan kerjasama perluasan pasar ekspor di tengah pemberlakuan tarif resiprokal 32% dari Donald Trump. Presiden Prabowo dan Presiden Lula da Silva melihat potensi besar untuk diversifikasi dan perluasan perdagangan kedua negara ini. Berdasarkan catatan perdagangan pada 2024, nilai perdagangan bilateral antara Brasil dan Indonesia mencapai 6,34 miliar dolar Amerika atau setara dengan 103,5 triliun rupiah. Sementara total ekspor Brasil ke Indonesia tercatat mencapai 4,46 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan impor mencapai 1,87 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 30,2 triliun rupiah. To increase the real cooperation between Brazil and Indonesia. Many times we sign agreements of partnership and then it remains a written document. But now we feel that we have so many common interests, we have so many resources that we can really benefit each other, not only in trade industry but in many fields. Field of agriculture, Brazil is at the cutting edge. You are giving good example with your use of biofuels and your innovations in the field of agriculture, your productivity, which will really benefit Indonesia if we. Selanjutnya, pemirsa, pengamat ekonomi menilai pemerintah tak perlu lagi mengobral pelonggaran kebijakan perdagangan bagi Amerika Serikat dan sekarang harus fokus pada penguatan industri dalam negeri dan mendorong pasar ekspor di negara lain. Gagalnya proses negosiasi tarif resiprokal 32% dari Amerika Serikat menjadi pukulan bagi pasar ekspor nasional ke depannya. Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal menjelaskan bahwa ketetapan tarif Trump yang kemungkinan sulit berubah membuat pemerintah harus mengalihkan pada kondisi yang lebih realistis. Saat ini pemerintah perlu mendorong strategi pengembangan industri dalam negeri untuk memastikan masih tumbuhnya industri. Selain itu, pemerintah perlu mendorong pengembangan pasar ekspor negara lainnya sehingga tekanan hilangnya pasar ekspor Amerika dapat sedikit diredam. Faisal menyarankan pemerintah tak membuang waktu dalam negosiasi lanjutan yang masih dilakukan Menko Perekonomian saat ini dan tidak terjebak dalam upaya mengobral insentif kebijakan yang ditawarkan kepada Amerika Serikat. Berarti dengan tidak dikabulkannya permintaan Indonesia, semestinya Indonesia juga tidak perlu untuk secara agresif ya atau secara berlebihan untuk mengobral atau menawarkan fasilitas sebagaimana yang dituntut oleh Amerika gitu. Jadi dengan melakukan pelonggaran impor di beberapa area dan juga kemudahan atau akses yang lebih ya dalam berinvestasi.